Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan berikut ini kita akan melanjutkan pembahasan dari pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Kan? Pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai bagaimana pengambilan keputusan itu harus berdasarkan beberapa aspek dan beberapa hal. Pertemuan saat ini kita akan membahas tentang 8 element of smart choices. Kan? 8 element of smart choices ini terdiri dari 8 hal yang bisa menjadikan patokan dalam pengambilan sebuah keputusan yang efektif. Kan? Pengambilan keputusan yang taktis. Yang pertama ada problem, objektif, alternatif, consequences, ada trade-off, ada uncertainty, risk tolerance, dan link of decision yang merupakan kondisi dasar atau lingkungan yang menjadi perhatian utama pada setiap penetapan elemen. Kita bahas satu persatu dari yang ke-8 tadi. Yang pertama terkait dengan problem. Apa itu problem? Jadi kita memotret fenomena, bagaimana cara kita menetapkan problem yang menunjukkan kerangka keputusan kita. Apakah itu sebuah masalah? Kalau memang bukan sebuah masalah, ya tidak bisa harus kita putuskan. Yang berikutnya adalah solusi yang baik bagi penempatan permasalahan. Suatu keputusan yang pas akan menjadi smart choice daripada excellent solution untuk penempatan permasalahan yang lemah. Ingat, smart choice, pilihan yang tepat. Maka saya sering menekankan bahwa dalam pengambilan keputusan tidak ada keputusan yang baik dan tidak baik, akan tetapi keputusan yang bisa digunakan, yang menjadi prioritas, dan keputusan alternatif. Kelemahan utama dalam memformulasikan permasalahan adalah pengambilan keputusan yang bersifat malas. Kadang-kadang kita tidak bisa memprioritaskan mana yang lebih penting, mana yang lebih prioritas. Maka untuk itu ada langkah-langkah dalam menentukan sebuah problem. Contohnya, kita harus bertanya, mengapa perlu membuat sebuah keputusan? Apa urgensi? Apa yang menjadikan kita harus menentukan bahwa ini merupakan problem yang untuk diambil sebuah keputusan? Dalam sebuah organisasi, tentunya keputusan akan menjadi dasar. Keputusan akan menjadikan bagaimana gerak maju sebuah organisasi ke depannya. Apalagi dalam keputusan taktis, misalnya saja keputusan militer. Bagaimana keputusan seorang jenderal pada saat menempatkan pasukannya, seperti pada saat penyerangan pantai Normandy, itu sebuah keputusan besar. Bagaimana dari pihak-pihak yang berperang saat itu terjadi korban yang sangat banyak. Berikutnya adalah apa kendala yang buat keputusan. Kalau kembali ke taktis tadi, bagaimana pasukan itu siap, bagaimana pasukan tidak siap. Dalam organisasi, bagaimana memuaskan orang-orang, bagaimana memuaskan anggota-anggota di dalam organisasi tersebut. Lalu diidentifikasi elemen dasar dalam membuat sebuah keputusan. Elemen dasar membuat sebuah keputusan adalah jangan sampai keputusan itu tidak mewadahi orang perorangan, tidak mewadahi semua faktor-faktor, semua masukan-masukan yang masuk dalam sebuah pengambilan keputusan. Temui dan kenali faktor terkait dengan masalah, jangan sampai memutuskan masalah tapi menimbulkan masalah baru. Ibarat pegadaian, kan, mengatasi masalah tanpa masalah. Rumuskan definisi permasalahan dengan aplikatif. Artinya adalah permasalahan sudah diputuskan, tapi harus bisa dilaksanakan. Kalau dalam slide sebelumnya, kalau dalam bahasan sebelumnya saya menyampaikan konsisten. Jangan sampai nanti tidak konsisten. Karena inkonsistensi dalam sebuah pengambilan keputusan akan berakibat fatal pada sebuah organisasi. Akan berakibat fatal bagi seorang pemimpin. Uji rumusan masalah dengan pihak lain. Tentunya kalau dalam sebuah tulisan ilmiah, rumusan masalah itu kan harus dijawab. Jawab dengan apa? Jawab dengan hipotesis. Seperti itu. Hipotesis pun masih harus dijawab juga. Tidak harus hipotesis itu langsung menjadi sebuah jawaban. Karena hipotesis adalah sebuah jawaban sementara yang harus dibuktikan kebenarannya. Yang berikutnya adalah objektif. Bagaimana objektif itu harus smart objektif. Smart itu merupakan sebuah terminologi yang terdiri dari spesifik, measurable, acceptable, risk, dan time bound. Apa sih maksud dengan spesifik, measurable, accessible, risk, dan bound? Kita lihat spesifikasinya seperti apa, terukur, dapat diterima,
mencapai dengan hasil, dan sesuai saat waktu yang dibutuhkan. Apa sih langkah-langkah yang harus diambil dalam objektivitas sebuah pengambilan keputusan? Yang pertama, tulis seluruh hal yang menjadi perhatian untuk mengarahkan pada objektif. Yang kedua, ubah perhatian tadi menjadi objektivitas. Berikutnya adalah bedakan antara hasil akhir dan makna akhir. Contoh, atlet lari mencapai garis finish dalam olimpiade, itu merupakan hasil akhir. Tapi kan tidak mesti dia mencapai finish itu dia harus jadi juara pertama. Akan tetapi prioritas apa yang dia ambil pada saat menentukan keputusan apa yang harus diambil. Karena dalam sebuah keputusan itu akan berefek kepada orang yang mengambil keputusan dan kepada orang yang terkena dari keputusan. Seperti halnya kita dalam kebijakan publik. Keputusan pemerintah menentukan menaikkan harga-harga pada saat kita sedang membutuhkan merupakan bukan keputusan efektif. Bukan keputusan yang kalau dikatakan sekarang populis, akan tetapi itu keputusan merupakan keputusan yang kolektif, tidak keputusan dari hanya seorang pemimpin, tapi keputusan yang memang sudah menjadi keputusan yang sudah dikompromikan. Uji apakah objektivitas tadi masih tercakup dalam perhatian-perhatian di atas. Yang berikutnya adalah alternatif. Sebuah keputusan itu harus ada alternatif. Kunci memperoleh alternatif yang lebih baik adalah yang pertama, manfaatkan rumusan objektif atau rumusan dari hasil akhir tadi, tanyakan bagaimana cara mencapainya. Jangan sampai nanti orang-orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan tidak dilibatkan. Makanya tadi di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya saya sampaikan bahwa ego merupakan hal yang memang harus ada. Bagaimana saya sampaikan ego sepertiga, 81%, bagaimana 22/3%. Kalau ego 23% berarti kita memberikan kesempatan sehingga kita bisa mengeksplorasi bawahan-bawahan kita untuk menyampaikan aspirasinya kepada kita. Kaji kemungkinan hambatan-hambatan yang terjadi. Gunakan pikiran sendiri lebih dahulu karena pemimpin itu dia harusnya orang yang bisa menyampaikan keputusan dengan baik, tapi keputusan tersebut harus bisa juga memuaskan orang-orang di bawahnya. Belajar dari pengalaman, walaupun saya sampaikan bahwa jangan sampai rely on the fact, gitu ya. Jangan sampai hanya berpatokan kepada apa yang ada, gitu. Jangan hanya tergantung pada pengalaman. Jangan, tapi belajar dari pengalaman. Boleh, hanya jangan sampai dibiasakan. Ini sudah biasa seperti ini. Jangan membiasakan yang benar, tapi benar karena biasa. Diulangi lagi, jangan benar karena biasa, tapi benar karena kebiasaan. Tanya pendapat pihak lain. Dalam artian orang-orang yang ada di sekeliling kita. Identifikasi alternatif-alternatif baru, susun alternatif tersebut, dikaji dulu, dievaluasi sehingga menjadi sebuah keputusan. Jangan pernah berhenti mencari sebuah alternatif. Yang berikutnya adalah konsekuensi. Susun tabel konsekuensi. Yang pertama, siapkan mental Anda untuk kondisi masa yang akan datang. Jadi keputusan itu jangan hanya keputusan yang sesaat. Kalau dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa bagaimana kita mengambil keputusan itu tidak tergesa-gesa. Bagaimana keputusan itu bisa luar biasa nantinya akan menjadi keputusan yang bisa diterima, bisa acceptable. Kan? Bisa semua orang yakin dan bisa semua orang puas. Jadi, buat jabaran preform, konsekuensi untuk setiap alternatif. Jadi seperti saya sampaikan bahwa menyampaikan pertanyaan itu harus open question minded. Jadi jangan sampai menyampaikan pesan bahwa menyampaikan pertanyaan bahwa apakah Anda setuju dengan ini atau dengan ini? Jangan. Coba kita bagaimana mengeksplorasi 2/3% dari ego kita rendahkan. Bagaimana menyampaikan ke orang yang akan ikut serta dalam pengambilan keputusan kepada kita, disampaikan bahwa bagaimana pendapat Anda mengenai masalah tersebut, masalah ini. Hindari atau kurangi setiap alternatif yang kurang menguntungkan berdasarkan kajian konsekuensi. Ada banyak sekali cara membuat kajian-kajian mengenai bagaimana mengambil sebuah keputusan. Contohnya saja menggunakan analisis SWOT. Bagaimana kita melihat bagaimana strength-nya, bagaimana weaknesses-nya, opportunity, bagaimana threat. Jangan sampai nanti kita tidak mempertimbangkan bagaimana kekuatan, bagaimana kelemahan, bagaimana ada kesempatan yang ada, bagaimana hambatan yang ada. Kita tidak memperhitungkan, maka keputusan kita tentu saja menjadi keputusan yang tidak baik. Organisir jabaran konsekuensi dari setiap alternatif yang terpilih. Jangan sampai nanti kita tidak melaksanakan
tidak konsekuen dengan keputusan kita dan tidak mengorganisir siapa berbuat apa dan bagaimananya. Kita harus betul-betul mengorganisir keputusan yang akan kita tentukan. Yang berikutnya adalah trade-offs. Bandingkan konsekuensi dan alternatif, kemudian tetapkan atau kurangi sejumlah pilihan yang tidak menguntungkan. Ingat, saya pernah mengatakan di dalam sesi-sesi sebelumnya bahwa untuk menentukan sebuah keputusan itu tidak hanya satu, bisa ada dua, tapi bukan yang terbaik. Tapi dua keputusan inilah yang nantinya, yang pertama adalah keputusan yang inti, yang berikutnya adalah sebagai keputusan yang cadangan. Jadi kalau dalam merebut sebuah pertempuran misalnya, kan kita ada pertempuran di sebuah titik, maka ada jalan lain alternatif yang akan digunakan ketika keputusan yang pertama kemungkinan menemui kegagalan. Jadi seorang komandan, seorang pimpinan, seorang manajer harus siap dengan segala kemungkinan. Jangan sampai nanti keputusannya hanya satu, ketika itu menemui kegagalan, tidak ada lagi pilihan untuk melaksanakan keputusan yang lain, melaksanakan cara yang lain. Trade-off merupakan pilihan atas perbandingan masing-masing alternatif dan konsekuensi yang dinilai atas dasar objektivitas. Jangan sampai nanti kita tidak objektif. Bagaimana sih caranya kita menentukan kelebihan dan kekurangan? Tentunya ada satu cara yang nantinya saya harapkan seluruh rekan-rekan mahasiswa bisa melaksanakan apa yang dinamakan dengan group decision making. Kita membuat satu kelompok, nanti kelompok tertentu, kelompok satu mungkin menggunakan alternatif satu, kelompok dua menggunakan alternatif dua dengan persoalan yang sama. Kita buat sebuah kolom, sebuah tabel, bagaimana membandingkan kelebihan dan kekurangan dari alternatif pilihan keputusan yang akan kita tampilkan. Contoh misalnya kelebihannya, bagaimana berbagi pengalaman keahlian dari beberapa individu. Kekurangannya mungkin waktunya lebih banyak karena semua orang diberikan pendapat, semua orang diberikan waktu untuk menyampaikan pendapat. Saya sampaikan tadi kan pada saat pertemuan sebelumnya bahwa beri waktu, beri peluang pada yang lain untuk memberikan opininya, kan, memberikan point of view daripada mereka. Ada dominasi tentunya dari minoritas ketika berbicara kekurangan. Berbicara kelebihan lagi, lebih banyak data, lebih banyak informasi yang terakumulasi. Tapi jangan sampai ada kecenderungan kompromi karena terlalu banyak, wah sudah jadiin satu aja. Itu yang tidak akan menjadikan sebuah keputusan itu menjadi keputusan yang efektif. Ada kecenderungan anggota lebih terkonsentrasi pada kepentingan individu daripada ketujuan kelompok. Kenapa? Karena tadi egonya tadi yang 81% dia tetap digunakan. Itu kan harusnya 2/3 saja. Lebih banyak anggota yang dapat memperoleh kepuasan. Lebih banyak dapat diterima dan sepakat dengan keputusan yang diambil. Tidak terhindar dari tekanan tentunya dalam kekurangannya. Ada kecenderungan lebih sebagai kelompok pemikir atau bukan pengambil keputusan. Jadi kalau kekurangan dari grup decision making ini ada kecenderungan lebih sebagai kelompok pemikir. Biarin aja, yang penting kita banyak menyampaikan pendapat, ya kan? Tidak terhindar dari tekanan sosial. Yang penting yang lain bunyi, aku juga bunyi. Yang lain bicara, menyampaikan pendapat, aku juga menyampaikan pendapat. Kalau dalam istilah saya, kan ya, jangan sampai banyak pendapat kurang pendapatan gitu. Jangan sampai seperti itu. Tapi pendapat itu memang benar-benar pendapat gitu. Group decision making is becoming more common as organization focus on improving customer services and push decision making to lower level. Jadi kita menekankan bahwa group discussion ini bukan hanya pada tatanan bawah, tapi juga seorang pemimpin harus juga ikut mewarnai, harus juga ikut berpartisipasi, harus juga ikut bagaimana sih sebuah keputusan itu bisa diambil berdasarkan group decision making, karena ujungnya keputusan tersebut adalah keputusan yang kolektif kolegial. Nah, saya akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Richard Denhart, ya kan, tentang panduan kan untuk pengambilan keputusan, guidelines for decision making. Yang pertama adalah jaga komitmen dalam proses pengambilan keputusan. Bagaimana dalam pengambilan keputusan itu? Kalau orang yang tidak berkomitmen, tentunya pengambilan keputusannya dia hanya mementingkan dirinya sendiri, bahkan dia tidak pernah memperhatikan pendapat orang lain. Manfaatkan komitmen ini dan biarkan data informasi yang terpercaya, bukan emosi yang mengarahkan keputusan. Ingat, saya sampaikan beberapa di slide-slide sebelumnya bahwa
dalam pengambilan keputusan itu jangan mengedepankan emosi, akan tetapi lebih merupakan rasio, menggunakan cara berpikir yang logik, tapi tidak rely on logic. Memang agak berat, susah, tapi di tengah-tengah itulah ya kita harus berbuat. Dapatkan asupan dari staf, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan kerja yang bersangkutan sebelum membuat keputusan kunci. Apa artinya? Jadi dengarkan apa kata staf. Ketika jadi manajer jangan hanya mengambil keputusan tapi tidak dengarkan apa kata staf. Misalnya saja ketika disampaikan, oke, nanti hari Minggu depan kita akan melaksanakan lembur, misalnya seperti itu. Itu sebuah keputusan yang besar sebetulnya. Tapi tidak dikoordinasikan dulu dengan SDM. Ternyata pada saat itu ada asesmen untuk pengambilan jabatan yang lebih tinggi daripada kegiatan lembur. Itu akan terjadi kontradiktif antara apa yang sudah diputuskan dan apa yang akan menjadi sebuah keputusan. Padahal itu adalah sebuah keputusan yang nantinya menjadi sebuah keputusan kunci. Hindari sebisa mungkin pola pengambilan keputusan top down. Nah, ingat, harus bersifat bottom up. Artinya adalah sebagai seorang pimpinan dalam pengambilan keputusan, kita harus selalu menyerap, kita harus selalu menerima, kita harus selalu bisa menampung aspirasi sehingga apa yang dikatakan keputusan top down itu bisa dihindari. Berikutnya, yakin terhadap dukungan kelompok pengambilan keputusan dalam organisasi. Bagaimana kita yakin kalau pengambilan keputusan yang kita ambil adalah keputusan murni dari perorangan? Makanya saya sampaikan berulang-ulang, hindari ego, kurangi ego dalam pengambilan sebuah keputusan. Teknik yang digunakan untuk menghasilkan quality in group decision making. Jadi bagaimana sih group decision making ini sehingga berkualitas? Kan? Yang pertama adalah bagaimana kita membrainstorming, membuka segala kemungkinan pemikiran tanpa harus dievaluasi. Boleh loh ketika kita dalam group decision making ini kita minta berdiri dulu, terusan nanti kita melakukan permainan-permainan yang memang ada kaitannya dengan, ada korelasinya dengan keputusan, ada korelasinya dengan permasalahan yang diambil keputusannya pada saat group decision making tersebut. Yang berikutnya nominal group teknik, satu proses rancangan struktural untuk menstimulasi serta kreatif grup dengan group decision making. Manakala ada kelemahan dalam pencapaian kesepakatan atau ada kelemahan penguasaan pengetahuan terhadap permasalahan yang dihadapi para anggota. Jadi dalam menentukan grup saja, ya kan, dalam menentukan grup saja itu merupakan contoh dalam pengambilan keputusan. Contohnya seperti ini. Ketika ada 20 orang dalam ruangan saya, ya kan, ketika saya akan membagi 4 kelompok, saya akan mengatakan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mungkin akan berpikir bahwa yang saya sebut 1, 2, 1, 3, 4 yang 1, 2, 3, 4 yang pertama adalah kelompok pertama. Tapi saya tidak seperti itu. Walaupun tidak merekan, tapi ini cara saya. Tapi saya tahu bagaimana kemampuan dari masing-masing anggota. Saya sampaikan, setelah saya bilang 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, saya sampaikan nomor 1 sebelah kiri, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Berdasarkan nomor. Tapi mereka tidak menyadari bahwa yang saya ambil dalam nominal group decision tadi, saya mengelompokkan. Jadi yang menguasai, yang tidak menguasai, yang mungkin nantinya hanya akan menjadi penggembira, dan yang lain adalah orang yang betul-betul expert dalam masalah tersebut, bisa diakumulasi dan bisa disatukan. Yang berikutnya ada Delphi teknik, adalah suatu teknik analisis yang digunakan untuk memprediksi keadaan masa depan tanpa harus melibatkan pertemuan dengan grup decision making secara langsung atau tatap muka. Jadi teknik ini adalah bagaimana kita menstimulus, bagaimana kita membangkitkan, bagaimana kita membuat orang-orang yang ikut dalam pengambilan keputusan itu, kalau dalam ilmunya namanya futurologi, bagaimana dia berpikir ke depan, bagaimana efek dari pengambilan keputusan ini tidak hanya digunakan saat ini, tapi bisa digunakan berikutnya. Berikutnya adalah Devil's Advocacy Approaches. Wah, kalau ngomongin devil ini bukan setan, tapi ya seseorang atau sekelompok yang diutus untuk mengkritisi rumusan tindakan dan mengidentifikasi permasalahan yang perlu menjadi perhatian sebelum adanya putusan final. Jadi bukan devil di sini setan yang cuma nakut-nakutin orang gitu ya. Devil di sini ada orang-orang yang kritis gitu kan. Bagaimana kita mendekati orang yang kritis itu dengan advocacy approaches. Bagaimana membuat pendekatan pada orang-orang tersebut sehingga keputusan yang kita ambil ini bisa memuaskan semua orang. Jangan sampai nanti kita udah menjudgment, oh protes aja ini orangnya tukang kritik aja nih. Jangan seperti itu. Jadi kita memberikan kesempatan yang sama,
Walaupun kita mengklasifikasi sebagai devil's advocacy approaches, kita tetap membuat kesetaraan kepada semua anggota dalam sebuah pengambilan keputusan. Berikutnya adalah dialectical inquiry. Approaches a decision from two opposite point and structure a debate between conflicting views. Jadi memang dalam sebuah pengambilan keputusan, apalagi dalam sebuah diskusi, pasti ada bagian-bagian yang two opposite point, ada dua pihak yang saling berlawanan, gitu kan, secara struktur ataupun secara pribadi. Dan itu bagaimana seorang pemimpin bisa menjadikan sebuah perbedaan, menjadikan sebuah modal yang bisa nantinya kita jadikan modal dalam pengambilan keputusan sehingga keputusan kita menjadi kaya. Lalu jangan pernah kita lupakan seperti apa yang sering kita dengar sebetulnya kan sehari-hari, bagaimana practice make perfect. Mari kita latihan pengambilan keputusan. Seorang yang sudah expert sekalipun dalam pengambilan keputusan tidak akan dia serta-merta dia siap, tidak akan serta-merta dia bisa mengambil keputusan dengan baik tanpa melaksanakan latihan-latihan. Pada slide berikutnya mungkin saya akan tampilkan bagaimana prosesnya kan. Smart choices itu saya buat seperti tabel seperti ini, nanti bisa dipraktekkan masing-masing di rumah. Setelah itu nanti kita bisa berdiskusi pada sesi-sesi berikutnya. Kasus kenaikan gaji, saya sampaikan bahwa bagaimana kita membuat suatu permasalahan tuh seperti ini, nanti judulnya kasusnya adalah kenaikan gaji atau take home pay sebesar 200%. Bagaimana dan kapan? Jadi si manajer tidak langsung memutuskan, si pimpinan tidak langsung memutuskan. Seperti juga pimpinan sebetulnya anggota dewan kan dia ada rapat-rapat tertentu. Mungkin ketika di dewan yang terhormat di Jakarta sana, ketika menggunakan teknik ini, mungkin keputusannya tidak ada keputusan ketua dewan saja atau ketua komisi saja atau ketua pokja saja, tapi keputusan yang merupakan kolektif kolegial. Bagaimana saya menyampaikan tadi dari awal, bagaimana menentukan problemsnya, bagaimana objektifnya, bagaimana alternatifnya, bagaimana konsekuensi dari keputusan yang diambil, bagaimana trade-off-nya. Sehingga yang terakhir, pada kotak yang paling bawah, saya sampaikan bahwa best choices dari pengambilan keputusan itu merupakan keputusan kita bersama. Terima kasih, selesai pengambilan keputusan, semoga bermanfaat, dan jangan lupa terus belajar, terus bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.